Selamat sore Kak Rehan. Sore. Perkenalkan, nama saya Juli Clement Anderson Gesang. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Kristen Tridawacana atau biasa disebut dengan UKRIDA. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan psikologi. Nah, pada pertemuan kita kali ini saya akan menjadi pewawancara yang dimana nantinya kedepannya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk melengkapi dengan tujuan wawancara saya, yang dimana wawancara yang sedang kita lakukan ini akan bertujuan untuk mendeskripsikan achievement motivation anak. Nah, nantinya juga saya berharap kakak dapat menjawab dengan terbuka gitu ya Kak ya. Sebelumnya boleh perkenalkan diri kakak? Nama saya Raihan Rangga Prilut. Saya abang dari Adiandra Azrul Maulana. Oh, berarti abang ya Kak ya? Ya. Oke. Sebelumnya kakak sudah menerima inform consent? Saya sudah bertanda tangan. Sudah ya, berarti sudah dibaca ya Kak ya? Sudah. Oke. Jadi sebelumnya izinkan saya untuk menjelaskan kembali tentang poin-poin pentingnya aja, poin-poin penting dari inform consent yang telah kakak tanda tangani gitu ya. Nah, jadi dalam inform consent tersebut saya akan mewawancarai kakak kurang lebih selama 30-60 menit. Nah, yang dimana tujuan dari kegiatan kita ini adalah untuk mendeskripsikan achievement motivation anak. Nah, yang dimana nantinya itu akan saya dapatkan dari jawaban-jawaban kakak nantinya ke depannya. Nah, untuk dari segi waktu, tadi dari segi waktu sudah saya jelaskan. Lalu ada juga tentang kerahasiaan nih Kak. Nah, jadi sifat dari wawancara ini adalah konfidensial, yang dimana konfidensial itu artinya apapun informasi yang kakak berikan hanya akan diketahui oleh saya saja. Nah, namun dikarenakan ini untuk memenuhi penugasan, jadinya yang dapat mengetahui informasi dari kakak itu ada saya dan dosen saya beserta asisten dosen. Apakah kakak sudah mengerti? Mengerti. Sudah mengerti ya? Ya. Oke, apakah ada yang ingin kakak tanyakan lebih lanjut? Enggak, tidak ada. Tidak ada ya Kak ya? Oke, sebelumnya gimana nih kondisi kakak hari ini? Hari ini bahagia. Senang. Bahagia ya? Ya. Oke. Berarti kita bisa langsung mulai ke pertanyaan. Boleh. Oke. Boleh dong Kak nih, tolong perkenalkan diri kakak nih secara singkat aja, kayak menceritakan tentang hubungan kakak dengan Andra. Oke. Nama saya Raihan Rangga Prilut. Saya di sini sebagai abang dari Adiandra Azrul Maulana. Oke, berarti sebagai abang ya Kak ya? Ya. Oh iya, saya juga ingin sebelumnya saya ingin mengingatkan gini, karena tadi sempat kelewatan gitu ya. Nah, jadi saya di sini ada kertas. Nah, jadi kertas ini itu bertujuan untuk mencatat jawaban-jawaban dari kakak gitu ya. Ya. Oke. Lalu kita ke pertanyaan berikutnya ya Kak ya. Apa kegiatan yang kakak senangi gitu bersama keluarga? Makan bersama. Makan bersama. Ya. Kalau boleh tahu tuh kenapa Kak makan bersama? Karena dengan makan bersama mempererat hubungan antara keluarga. Mempererat ya. Ya. Mempereratnya itu dikarenakan komunikasi seperti Ya, itu ya. komunikasi. Oke. Lalu bagaimana kakak mendukung Andra dalam hal akademis dan perkembangan pribadi? Mendukungnya dengan cara memberi nasihat dan semangat, lalu membimbingnya dalam belajar dengan giat. Berarti kakak mendukungnya dengan memberikan nasihat gitu Ya. sama semangat gitu ya. Oke, apakah ada nilai atau prinsip tertentu yang ingin kakak tanamkan pada Andra terkait pendidikan dan pencapaiannya? Sejauh ini belum ada. Belum ada ya? Ya. Apa harapan kakak terkait performa akademis Andra dan bagaimana kakak menyampaikan harapan tersebut kepada Andra? Harapan performa. Iya. Performanya agar Andra bisa belajar lebih baik lagi untuk
sekolah yang ingin dia ambil berikutnya, karena dia ingin masuk ke SMA. Jadi harapan kakak itu adalah kakak ingin untuk performa Andra semakin meningkat gitu, karena Andra juga kan ingin masuk ini lagi masa transisi ya, Iya. sedang masa transisi untuk ke SMA, dan Andra juga ingin ke SMA yang Dia favorit. Iya, favorit. Baik. Bagaimana cara kakak menyeimbangkan antara mendorong Andra untuk berprestasi tanpa memberikan tekanan berlebihan? Mendorong Iya. tidak ada sih sebenarnya. Oh, jadi kakak belum ada hal yang kakak lakukan Iya. untuk sebagai upaya mendorong? Belum ada. Apakah kakak nggak ada kayak mungkin memotivasi Andra gitu? Belum ada ya kak? Iya. Baik, belum ada berarti ya. Bagaimana kakak merayakan kesuksesan atau pencapaian Andra di bidang akademis atau bidang lainnya? Bisa dengan cara jalan-jalan bersama. Ya. Jadi Liburan. Oh, jadi liburan gitu Iya. ya. Oke. Kalau boleh tahu kapan tuh kak terakhir kali merayakan ya? Bulan lalu. Bulan lalu ya? Ya. Berarti kakak kalau si Andra ada prestasi gitu, ada achievement gitu, kakak merayakannya melalui kayak liburan gitu sama Iya. Andra ya. Oke. Ketika Andra itu mengalami kekecewaan gitu atau kegagalan, bagaimana cara kakak memberikan dukungan atau motivasi gitu kan? Biasanya mengajak dia untuk bercerita bareng dan mendengarkan keluhan apa yang ingin dia ceritakan. Jadi dengan bercerita jadinya kakak juga mendengarkan gitu Iya. ya, apa keluh kesah dari si Andra gitu ya. Iya. Oke. Strategi apa yang kakak gunakan untuk memotivasi si Andra tersebut dalam belajar dan berprestasi di sekolah? Biasanya hanya menyuruh belajarnya dengan giat dan rajin dan selalu mengerjakan PR. Berarti memang strategi yang kakak lakukan itu dengan komunikasi seperti Iya, itu ya, komunikasi. langsung komunikasi secara langsung, memberikan semangat, dukungan gitu untuk Iya. perkembangan si Andra gitu ya. Iya. Oke. Bagaimana kakak menciptakan lingkungan belajar yang kondusif di rumah? Menciptakan lingkungan kondusif di rumah biasanya hanya berdua dengan Andra agar belajarnya lebih tenang dan saya bisa membimbing dia agar lebih baik ke depannya. Oh, jadi kakak cara mendukungnya itu kakak menciptakan lingkungan itu kayak kakak buat di rumah itu kayak kakak berdua doang Iya. gitu ya, terus kakak mengajari Andra secara Iya. langsung seperti itu ya kayak. Iya. Oke, berarti mengajari secara langsung. Bagaimana kakak menjaga komunikasi terbuka dengan Andra, terutama terkait kemajuan akademis dan tantangan yang sedang dihadapi? Apa tadi? Oke. Saya ulangi ya kak ya. Bagaimana kakak menjaga komunikasi terbuka dengan si Andra gitu, terutama terkait kemajuan akademis dan tantangan yang dihadapi? Menjaganya saling terus mengobrol saja. Jadi memang dari jawaban yang sebelumnya juga memang Iya. kakak dengan Andra itu memang interaktif gitu ya, Interaktif. komunikasi gitu. Lebih sering berkomunikasi. Oke. Bisa nggak kakak nih berbagi kayak contoh gitu di mana keterlibatan kakak berdampak positif pada motivasi atau performa akademis anak tersebut? Gitu sih. Pada saat membantunya mengerjakan tugas. Berarti memang kakak sangat membantu gitu ya, Iya. sangat membantu Andra saat ada tugas gitu ya. Terus iya. juga tadi juga kakak sempat menjawab juga kalau kakak emang membantu Andra untuk dalam hal belajar gitu ya. Iya. Oke. Apa
cita-cita kakak untuk masa depan Andra, baik dari segi akademis maupun pribadi. Harapan saya sebenarnya semoga dia menjadi orang yang lebih baik daripada saya ke depannya. Dan cita-cita sebenarnya saya mendoakan aja agar dia mencapai cita-citanya lah. Berarti kakak kayak harapan kakak itu adalah untuk dari segi akademis sendiri itu Ya, biar dia bisa lebih baik lagi ke depannya ya. gitu ya. Terus tadi juga harapan kakak sebenarnya udah ada nih kakak ngomong di awal gitu ya, Udah ada. tentang akademisnya gitu ya. Oke. Terus juga untuk kehidupan pribadi dia tadi boleh diulang kak, harapan kakak untuk pribadi dia? Agar cita-citanya tercapai. Cita-cita ya kak? Ya. Kalau boleh tahu kakak tahu nggak cita-cita dari Andra? Saya sendiri kurang tahu. Kurang tahu ya? Iya. Oke, berarti memang komunikasinya memang belum ada gitu. Belum ada kalau untuk cita-cita. Karena memang di umur Andra ini memang cita-citanya suka berubah-ubah gitu ya. Iya. Oke. Strategi atau sumber daya apa yang kakak gunakan untuk membantu Andra menetapkan dan mencapai tujuan akademisnya? Tidak ada sejauh ini strategi. Tidak ada ya? Iya. Berarti memang yang kakak lakukan itu relatif ke komunikasi langsung. Komunikasi. Bagaimana kerjasama kakak dengan guru atau staf sekolah untuk mendukung perjalanan akademis Andra? Saya biasanya seminggu sekali sering ke sana, datang dan menyuruh guru untuk mengawasi Andra di sekolah. Karena dia ini anak yang aktif sana. Oke, berarti memang kakak cukup aktif memang yang Iya. mendampingi Andra ya, bahkan Iya. sekali seminggu gitu menyempatkan Iya. diri untuk bertemu dengan guru gitu ya, untuk melihat untuk mengetahui perkembangan Andra gitu. Iya. Oke. Jika kakak melihat ke belakang nih, apa saran yang ingin kakak berikan kepada orang tua yang sedang menghadapi pendidikan anak mereka selama masa remaja? Boleh diulang mau? Jika kakak melihat ke belakang gitu ya, apa saran yang ingin kakak berikan kepada orang tua yang sedang menghadapi pendidikan anak mereka selama masa remaja? Saran saya agar lebih diperhatikan lagi anak dalam belajar dan terus membimbing agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Berarti memang kayak diawasi secara ketat gitu ya, kayak. Karena memang kalau kita lihat juga kebiasaan remaja sekarang memang banyak kan suka main gitu ya, main gadget gitu ya, jadi lebih diawasi seperti itu kan. Tawuran tuh. Apakah Andra pernah tawuran juga kak sebenarnya? Sejauh ini enggak. Enggak ya? Enggak. Ya, mudah-mudahan kedepannya juga nggak ada ya kak. Iya. Oke. Apakah ada hal lain gitu yang ingin kakak bagikan tentang pengalaman dan pandangan kakak dalam mendidik anak usia remaja? Enggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada yang ingin saya bagi. Sudah cukup ya? Sudah. Baik. Kalau begitu pertanyaan kita ini sudah selesai gitu. Maka izinkan saya untuk menyimpulkan gitu ya. Dari yang saya simpulkan ini ada yang dari saya dapatkan itu memang kakak dengan Andra ini memang cukup dekat gitu ya. Cukup dekat dan memang kakak suka untuk memotivasi dia itu melalui komunikasi gitu ya. Memang pendekatan yang kakak lakukan memang cenderung ke komunikasi secara aktif gitu ya. Jadi memang semua bentuk dukungan itu memang dilakukan dengan cara berbicara gitu langsung ke Andra ya. Oke. Udah gitu juga tadi cara kakak untuk untuk merayakan prestasi Andra itu dengan cara jalan-jalan tadi ya kan? Iya, jalan-jalan. Terus juga memang sebenarnya dari skala luasnya ini memang yang sangat kakak highlight itu pentingnya komunikasi ya kan? Memang komunikasi itu memang sangat penting sih emang untuk anak remaja gitu ya.
Baik. Lalu sebelumnya saya ingin mengapresiasi dulu nih Kak. Saya ingin berterima kasih kepada Kakak karena sudah mau meluangkan waktunya untuk melakukan sesi wawancara kita pada kali ini. Saya harap perkembangan Andra ke depannya juga bisa terus berkembang secara pesat, bisa juga masuk ke SMA favorit tadi ya. Semoga memang komunikasi Kakak dengan Andre juga semakin lancar gitu ya Kak ya. Iya. Terima kasih Kak Rehan. Oke, semoga Kakak juga kedepannya juga sehat-sehat terus. Oke, karena sesi kita kali ini sudah selesai, maka izinkan saya untuk menutup wawancara kita kali ini. Ya. Terima kasih Kak Rehan. Terima kasih ya.